pelaku bisnis kedai kopi lokal terus mendominasi pasar dalam negeri. Ya, salah satunya adalah Kopi Kenangan di tahun 2022 menargetkan memiliki total 1.000 gerai di seluruh Indonesia. Persaingan bisnis kedai kopi semakin mengental. Sejumlah pemain besar mulai mendominasi dan terus menambah gerai baru. Kopi Kenangan misalnya bakal semakin agresif di sepanjang tahun 2022 mendatang. Startup retail F&B asal Indonesia ini menargetkan memiliki total 1.000 gerai pada tahun depan. Saat ini, Kopi Kenangan telah memiliki 600 gerai yang tersebar di 45 kota di Indonesia. Total target 1.000 gerai itu sudah termasuk gerai Cigo, brand ayam goreng, dan Kopi Kenangan. Bukan hanya di dalam negeri, Kopi Kenangan juga berencana melebarkan sayapnya di pasar internasional. Mereka berharap bisa membuka gerai pertama di luar Indonesia pada tahun 2022. Tahun depan, Kopi Kenangan memiliki target untuk dapat menjual sebanyak 5,5 juta cup setiap bulan. Ambisi Kopi Kenangan agaknya wajar karena mereka baru saja mengumumkan meraih seri C tahap pertama senilai 96 juta US dollar atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Melalui pendanaan ini, valuasi Kopi Kenangan telah menembus 1 miliar US dollar dan menempatkan diri sebagai perusahaan new retail F&B unicorn pertama di Asia Tenggara. Dengan pendanaan baru ini, Kopi Kenangan berencana ekspansi ke seluruh Indonesia, serta memperluas jaringan hingga merambah pasar internasional. Kopi Kenangan juga berhasil mencatatkan pertumbuhan pendapatan yang baik selama 12 bulan terakhir, dengan angka penjualan lebih dari 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Jejaring gerai dan valuasi Kopi Kenangan juga telah melampaui jumlah gerai dan valuasi Starbucks di Indonesia. Berbagai sumber untuk Addiction. Ya pemirsa, untuk membahas lebih jauh lagi soal tema kita di pagi hari ini, yaitu lahirkan entrepreneur lewat kursus kopi, sudah tersambung melalui line Zoom bersama Mas Arafi Vano Rahmat selaku owner dari Sekian Persen. Halo Mas Vano, selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Vano. Sehat selalu ya, Mas Vano ya. Oke, jadi intinya Sekian Persen ini adalah tempat di mana kita bisa belajar untuk menjadi entrepreneur di sektor kedai kopi gitu ya, kurang lebih ya Mas Vano ya? Betul Kak. Oke, nah Mas Vano, kalau Anda sendiri melihat minat dari entrepreneur dalam menggeluti usaha kedai kopi itu sejauh ini seperti apa sih? Ya, saya melihat calon-calon entrepreneur ini, terutama di zaman digital ya Mas, jadi orang-orang ini kalau dulu kita harus belajar mungkin offline, nah sekarang kita bisa belajar secara online. Terutama dengan menggunakan Instagram, jadi teman-teman calon-calon entrepreneur itu bisa belajar lebih mudah. Jadi tanpa mendownload aplikasi apapun, cukup sama Instagram aja, teman-teman udah bisa belajar untuk mendapatkan materi. Seperti itu Kak. Oke, tapi saya kepo nih, pengen tahu sebenarnya hal penting apa sih yang harus dimiliki oleh seseorang ketika ingin membuka bisnis kedai kopi, Mas Vano? Oke, yang pertama kita lihat dulu ya kan pasarnya. Jadi ternyata pasar di Indonesia itu, terutama untuk coffee shop itu banyak banget. Nah itu menandakan bahwa banyak masyarakat yang menginginkan kopi, kurang lebih demikian. Nah menurut saya pribadi sih, untuk orang-orang yang pengen jualan ya, jualan kopi, pasarnya udah ada, tinggal kita gimana caranya ngebuat kopi yang enak, dan tentu harus belajar dengan ahlinya. Nggak cuma sama saya, bisa belajar sama yang lain, tapi intinya belajar sama ahlinya. Jadi teman-teman bisa membuatkan minuman yang enak, lalu kita baru fokus ke teknis bisnis seperti branding, selling, dan marketing. Oke, dalam hal merealisasikan ide bisnis untuk bisa punya usaha kedai kopi, biasanya challenge-nya ataupun mungkin tantangannya apa sih Mas Vano? Ya, banyak banget brand-brand besar maupun kecil yang masih punya kendala di resep. Nah, resep itu karena mungkin bagi kita enak, bagi yang lain kurang enak. Nah, itu kita harus wujudin dulu nih, kita mau jual ke siapa, baru ntar kita tentuin resepnya. Nah, ujung-ujungnya berbagai banyak coffee shop itu kita akan punya pembeda dari resep dan dari branding dan cari cara kita untuk menjualnya. Tapi Mas Vano, sekarang kan sudah mulai bermunculan nih platform-platform online yang memang untuk mengedukasi gitu ya bagi pelaku usaha yang baru terjun. Tapi apakah ini sudah cukup memadai belum sih jumlahnya? Apakah sudah seimbang dengan minat masyarakat atau pelaku usaha yang ingin benar-benar terjun gitu? Oke, kalau menurut saya sih
di zaman digital ini ada banyak sekali ya, jadi menurut saya udah sangat memadai. Tapi balik lagi ke calon siswa ini, mereka itu mau belajarnya lewat mana? Biasanya, terutama yang saya tahu, banyak banget siswa-siswa saya tuh yang agak gaptek gitu ya, jadi mereka maunya tuh belajar sesimpel mungkin, bahasanya tinggal kita kasih videonya. Tapi untuk platform di Indonesia sendiri udah cukup memadai. Oke, kalau dilihat dari keberadaan sekian persen, bagaimana sebetulnya ini dapat menjadi solusi lah ya pelatihan bagi entrepreneur dalam menggeluti usaha kopi? Oke, sekian persen itu awalnya berdiri karena kita ngelihat saat pas lagi PSBB itu orang-orang serba online. Nah di situ banyak juga teman-teman kita yang di PHK, terus mereka entah pengen usaha sampingan atau usahanya lagi drop pengen usaha sampingan. Nah, kami hadir untuk menjadi solusi untuk mendapatkan resep es kopi kekinian yang diajarkan oleh mentor berpengalaman lebih dari 5 tahun. Nah, di situ kita juga nggak cuma ngasih resep, tapi kita juga ngajarin cara jualnya, mulai dari branding, marketing, selling, dan lain sebagainya. Oke, jadi mulai dari proses produksinya diajarin sampai dengan nanti kopinya tuh dijual juga cara penjualannya diajarin gitu ya, seperti apa. Nah, selain itu mungkin materi-materi lainnya yang diberikan apalagi, dan mungkin sejauh ini sudah banyak juga kah pelaku usaha yang minat gitu untuk ikut di sekian persen ini? Untuk yang minat, alhamdulillah ya atas izin Allah, sekian persen mampu mencetak kurang lebih 15-20 ribu siswa. Nah itu kita ngelihat teman-teman sendiri tuh juga banyak yang udah mempunyai kedai kopi. Meskipun mereka ada yang online, ada yang punya store, ada yang punya ruko dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah mereka udah ada store dan udah bisa mulai jualan mandiri. Oke. Tapi rata-rata satu siswa itu belajarnya berapa lama, Mas Vano? Oke, jadi kita di sekian persen ini punya resep yang sudah saya kasih videonya ke mereka. Dan itu kalau di total kurang lebih hanya 1 jam kalau untuk materi untuk pembuatannya. Sisanya untuk materi seperti digital marketing, cara branding itu hampir 5 jam. Tapi itu bisa ditonton secara bertahap dan seperlunya. Jadi ada memang jam-jamnya gitu ya untuk beberapa materi tertentu. Oke, ada ini nggak Mas Vano terkait dengan materi-materi yang diajarkan dalam setiap batch-nya gitu, ada penyesuaian nggak? Tentunya misalnya menyikapi tren mengenai resep kopi dan lain sebagainya itu disesuaikan juga nggak? Ya, jadi kita menyesuaikannya dengan cara pihak individu bisa berkonsultasi via WhatsApp dan itu langsung direct ke saya. Jadi di situ mereka konsultasi secara gratis kalau sudah menjadi siswa dan tanya jawab kepada mentor-mentornya sesuai dengan masalah yang dia alami gitu. Oke, baik, kita masih ada satu segmen Mas Vano, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Ya halo pemirsa, nama saya Mangi Teracong. Saat ini saya menjabat sebagai presenter dan juga associate producer. Saat ini saya membawakan program IDX Conversation Closing, di mana di program tersebut saya menganalisa isu-isu ekonomi yang menarik, baik dari luar negeri maupun juga dari dalam negeri. Tentunya hingga saat ini saya masih terus belajar dan saya sangat menikmati profesi tersebut. Dengan informasi terkini yang kami kemas dalam berita teraktual dan berkualitas. Memberikan berbagai macam kebutuhan informasi.
memberikan informasi ekonomi dan bisnis Indonesia juga mancanegara. Merupakan hal penting dalam mendukung keputusan investasi Anda. Saksikan program-program ekonomi dan bisnis terkini langsung dari sumbernya. Ya, kembali lagi di Power Breakfast di segmen Create Up, pemirsa, dan kita juga masih berbincang dengan Mas Vano selaku owner dari Sekian Persen. Oke, Mas Vano, untuk ikut pelatihannya ini ada biaya-biayanya nggak sih sebenarnya? Ya, jadi untuk teman-teman bisa mendapatkan ratusan persen dan ilmu digital marketing seperti branding, selling, dan marketing, itu mereka cukup menggunakan biaya Rp199.000 dan itu udah sama konsultasi di WhatsApp group atau WhatsApp langsung direct ke mentornya. Oke, 199.000 udah bisa dapetin materinya gitu ya? Yang materinya dilakukan secara online dan juga offline gitu ya. Nah, itu tempat workshopnya di mana, Mas Vano? Ya, kita workshopnya secara online, jadi untuk siswa kita akan arahin ke WhatsApp group terlebih dahulu, nanti untuk ngisi beberapa formulir sedikit, lalu kita arahin untuk memfollow Instagram tapi udah di private. Nah, jika teman-teman udah join dan kita masuk ke proses ACC Instagram yang di private tadi, baru teman-teman udah bisa belajar dari video paling bawah. Nah, itu kita jelasinnya dari step by step sampai ke paling atas. Oke, kemudian bagaimana caranya Anda mengukur keefektivitasan materi yang Anda berikan ke siswa gitu? Ya, jadi saya berusaha semaksimal saya agar siswa mudah memahami apa yang saya ajarkan. Jadi beberapa istilah-istilah saya jarang pakai, jadi saya lebih sering pakai bahasa yang sekiranya mereka akan paham dengan penyampaian saya. Oke. Ketika memang mereka memahami, itu artinya metode pengajaran yang Anda sampaikan itu efektif begitu ya, Mas Vano ya. Oke, kalau Anda melihat proyeksi untuk bisnis kedai kopi ke depan, seberapa sustainable dan seberapa baik ini kemudian menjadi sebuah tren yang akan tetap bertahan tren positifnya? Oke, sebenarnya untuk tren kopi seperti di Italia itu udah lama banget ya, udah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Nah, untuk di Indonesia sendiri kan lagi puncak viralnya itu di es kopi gula aren, dan itu di tahun 2016. Nah, jadi gabungan kopi dengan gula. Jadi karena mayoritas orang Indonesia itu suka yang manis-manis. Nah, untuk kopi saya lihat sendiri sih dari behavior orang-orang ya, untuk rapat mereka lebih banyak ngopi dibanding minum yang lain. Untuk lagi kerja mereka pilih kopi. Untuk mereka lagi lembur, untuk mereka lagi nongkrong, dan lain sebagainya. Jadi udah menjadi daily konsum, dan beberapa orang yang saya tanya, dan banyak yang orang saya tanya, gimana kalau misalnya sehari nggak ngopi? Nah, itu banyak banget, terutama di generasi milenial sama Gen Z, mereka agak susah untuk produktivitas. Ya, jadi saya lihat untuk tren ini akan masih panjang. Karena sudah menjadi sebuah kebutuhan sehari-hari gitu ya untuk minuman kopi sendiri, Mas Vano. Oke, saya masih ingat beberapa tahun yang lalu lah ketika saya berbincang bersama narasumber terkait dengan bagaimana sebetulnya pelaku bisnis kedai kopi lokal berjibaku bersaing dengan kedai kopi franchise dari luar negeri gitu ya. Pada situ nampaknya mereka masih mendominasi. Tapi sekarang kayaknya kalau dilihat kedai kopi lokal ini kayaknya nampak mendominasi pasar dalam negeri. Nah, pengamatan Anda seperti apa sih? Pendapat Anda seperti apa, Mas Vano, terkait dengan hal ini? Ya, jadi orang-orang zaman sekarang yang seperti Gen Z sama milenial tuh mereka sudah punya pride untuk memakai brand lokal. Jadi banyak juga brand lokal yang branded. Contoh misalnya kopi luar negeri ada yang mahal, kopi lokal pun juga ada yang mahal. Jadi hampir menyaingi lah secara global demikian. Nah, jadi menurut saya dengan orang Indonesia yang dikasih informasi akan cintai brand lokal, terus untuk bangga pakai brand lokal, menurut saya sih memang kedepannya akan didominasikan oleh brand-brand lokal.
Dan nggak menutup kemungkinan juga untuk brand-brand kopi lokal kita akan go internasional. Ini sudah terbukti dari beberapa brand lah ya yang memang sudah besar gitu, terus melakukan ekspansi ke luar negeri, dan juga ada investor-investor asing juga yang berminat untuk melakukan pendanaan. Ini seru banget nih. Tapi memang artinya ini kan positif ya Wiki ya. Ya. Produk lokal atau brand lokal ini sepertinya sudah mulai punya nilai lah di mata para masyarakat. Tapi Mas Vano, Anda ada datanya nggak sih berapa banyak lulusan dari sekian persen kemudian saat ini kedai kopi yang mereka bangun itu sudah seperti apa gitu? Oke, dari siswa kita untuk sekian persen sendiri lebih dari 15.000 siswa. Dan kebanyakan mereka mempunyai usaha, ada yang rumahan, ada yang punya ruko atau di tempat-tempat lain seperti mall dan lainnya. Dan yang harus mereka lebih pelajarin lagi sih sebenarnya tentang seperti pembuatan logo gitu. Itu kan harus pakai orang desain dan hal-hal lain seperti branding itu mereka harus lebih ditekanin lagi, karena memang kalau kita rasa udah enak, sekarang kita masuk ke kotak berikutnya yaitu entah branding, entah marketing, entah sales. Oke. Bicara soal target sekian persen ke depan, apa saja targetnya dan apa saja strategi yang akan dilakukan Mas Vano? Ya kita sebenarnya untuk target kita tetap ikhtiar aja, tetap ngasih iklan, tetap kasih informasi agar teman-teman yang di luar sana butuh sama resep kopi dan bisa memulai usaha kopi di sekian persen. Oke, semoga memang target-targetnya ini bisa tercapai, dan terima kasih nih Mas Vano atas waktunya di pagi hari ini sudah menyempatkan bergabung dan berbincang bersama kami ya, udah memberikan informasi soal kedai kopi, kemudian juga soal sekian persen ya. Mungkin Wiki tertarik mau ikutan di sekian persen? Kayaknya gitu ya, karena kalau gitu dilihat ya. dari nilai biayanya sendiri yang kemudian Affordable ya. ini affordable banget. Terima kasih Mas Vano, sampai jumpa, sukses selalu. Terima kasih.